Lillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sidang Jumat rahimakumullah, mufassir tabi'in bernama Muqatil yang wafat tahun 150 Hijriah meriwayatkan bahwa ketika Futuh Mekah, Rasulullah SAW memerintah Bilal. Bilal adalah hamba sahaya yang berkulit hitam, keturunan Habsyi. Beliau wafat tahun 20 Hijriah, yang lahir 43 sebelum hijrah. Maka Bilal itulah yang diangkat menjadi muadzin untuk melaksanakan adzan di Ka'bah pada waktu Futuh Mekah itu. Tentu saja Rasul mengangkat muadzin dari Bilal yang asalnya hamba sahaya dari keturunan Habsyi, menimbulkan berbagai tanggapan dari pembesar kaum musyrikin Quraisy. Ada yang mengatakan Muhammad katanya beraninya berteman dengan orang-orang yang budak, yang hina harganya. Terus ada juga yang mengatakan kenapa tidak orang besar saja yang menjadi muadzin di atas Ka'bah tersebut. Tapi ada pula masyarakat yang acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka tidak lama kemudian turun surat Al-Hujurat ayat 13 yang saya bacakan tadi ketika muqaddimah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan dari laki-laki dan perempuan itu syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabaila, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah atqakum, yang paling takwa. Innallaha, sungguhnya Allah alimun khabir,
maha mengetahui lagi maha bijaksana atau maha waspada. Sidang Jumat rahimakumullah, secara historis ayat ini sebagai bantahan terhadap masyarakat yang memuliakan dari warna kulit, sehingga ada yang melecehkan, menyepelekan Bilal dan meninggikan orang yang putih dan menghina orang yang kulit hitam. Dan menurut Abu Hurairah, yaitu yang nama aslinya Abdurrahman bin Sohar, dia adalah wafat tahun 57 Hijriah. Rasul pernah menikahkan antara laki-laki berkulit putih dengan wanita yang berkulit hitam, atau laki-laki yang berkulit hitam seperti Zaid bin Harisah, anak angkat beliau, dengan perempuan berkulit hitam, berkulit putih, yaitu Zainab binti Jahas. Dan di situ juga kaum musyrikin atau orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi melecehkan dan menghinakan Rasul. Kenapa kok pernikahan itu tidak disesuaikan dengan kulitnya, malah ini disatu padukan antara yang berkulit hitam dengan yang berkulit putih, antara yang hina dengan yang mulia. Maka turun juga surat Al-Hujurat ayat 13 ini, karena kadang-kadang Al-Quran itu sebab turunnya banyak, turun ayat 1 atau 1 ayat, dan kadang-kadang sebab turunnya 1 tapi ayatnya banyak. Begitulah asbabun nuzul dari Al-Quran yang mendukung kepada pemahaman bagi kita. Jadi jelas secara historis surat Al-Hujurat ayat 13 ini sebagai bantahan terhadap anggapan kemuliaan, keunggulan itu ditetapkan oleh kulit atau suku bangsa atau turunan atau ras. Dan saya yakin kepercayaan ini masih berlangsung sampai sekarang, masih berjalan sampai sekarang, sehingga keturunan pembesar itu dianggap besar, keturunan kecil dianggap kecil, padahal tidaklah demikian. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Menurut Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah, dzakarin wa unsa itu asal mulanya adalah Adam dan Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa itu diciptakan manusia yang cukup banyak, yang di sini terdiri dari syu'uban wa qabaila. Syu'ub sering diartikan bangsa-bangsa, qabail dipahami kabilah-kabilah. Yang menurut Al-Maraghi yang wafat 1364 Hijriah, bangsa Arab itu memiliki 7 turunan besar. Yang pertama adalah Syu'ub, kemudian yang kedua kabilah, yang ketiga imarah, yang keempat al-batn, yang kelima al-fahad, yang keenam al-fasilah, dan yang ketujuh al-ashirah. Jadi qabail itu bagian dari Syu'ub, atau qabilah itu bagian dari Syu'ub. Jadi Syu'ub itu bangsa manusia yang besar. Kemudian Syu'ub itu punya keturunan beberapa kabilah, kabilah punya keturunan beberapa imarah, imarah punya keturunan beberapa baten, baten punya keturunan beberapa fahad, kemudian fasilah, dan yang terkecil adalah asyirah. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menandaskan Dia menciptakan dari Syu'ub,
dan qabail. Semua derajatnya adalah sama, asal usulnya. Jadi kalau sekarang terdiri manusia itu berbagai suku, kabilah, atau imarah, atau fasilah, atau asyirah, itu asal mulanya sama. Adapun beda kulit, beda kedudukan, beda status, itu berkaitan dengan pergaulan dan usaha mereka. Oleh karena itu, perbedaan kulit, perbedaan suku, perbedaan kabilah jangan dijadikan kebanggaan. Jangan dijadikan kareus yang menghina atau menyepelekan pihak yang lain. Kata Imam Muslim yang wafat tahun 261 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan yahah. Ada 4 hal di kalangan umatku, kata Rasulullah, min amril jahiliyah, itu sebenarnya merupakan adat kebiasaan jahiliyah. Layat rukunahunna, tapi mereka tidak meninggalkan sudah, walaupun sudah masa Islamiyah, yaitu al-fakhru fil ahsab, yaitu bangga atau merasa reus dengan turunan, banggakan turunan, dan wata'nu fil ansab, serta menghinakan turunan yang lain. Bangga akan turunan yang ia miliki dan menganggap sepele keturunan orang lain. Itu merupakan adat jahiliyah. Kemudian yang ketiga, al-istisqa bin nujum, minta hujan dengan perbintangan, dengan astrologi. Masih ada kepercayaan terhadap perbintangan. Nasib ditentukan oleh kelahiran, dan ternyata bukan hanya masa jahiliyah, masa kini pun masih banyak yang mempercayai hal itu. Waniyah, dan meratapi orang-orang yang mati. Nah, 4 hal ini, kata riwayat Muslim, merupakan kebiasaan jahiliyah yang harus dihapus dan yang harus dihentikan. Boleh kita merasa reus bangga dengan keturunan, tapi jangan menganggap sepele pihak yang lain. Hanya merupakan tasyakur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya itu bukan ditentukan untuk kemuliaan atau keunggulan atau kehinaan seseorang, tapi lita'arafu, saling mengenal satu sama lain. Tidak perlu dihapus bangsa, suku, atau nasional. Itu memang tidak perlu dihapus. Tetapi bukan untuk dibanggakan, bukan disombongkan, bukan menghina yang lainnya. Tapi lita'arafu, saling mengenal. Sehingga dengan mengenal, apakah mengenalnya itu dengan menyebut nama nasionalnya, kampungnya, dan para riwayat Muslim juga selalu menggunakan bukan hanya nama sendiri, seperti Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad bin Ismail. Dia menyebut Al-Bukhari karena reus tentang kampungnya Bukhara. Muslim menggunakan nama dirinya sendiri. Kemudian Abu Dawud menggunakan nama anaknya, padahal dia nama aslinya Sulaiman. Begitu pula At-Tirmidzi kadang menggunakan nama anaknya Abu Isa, kadang-kadang menggunakan nama kampungnya Tirmidz, padahal nama aslinya Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah itu sebagai pengenalan, sebagai lita'arafu, saling mengenal. Dan apalagi sekarang ini satu sama lain harus saling mengenal tentang kampung masing-masing,
desa atau kelurahan atau kecamatan. Karena memang kadang-kadang sesuatu itu berkaitan dengan saling memahami. Apalagi sekarang ini sedang dilanda pandemi seluruh dunia. Indonesia saja sudah 4.100.000 lebih, hampir 4.200.000 yang terkapar. Kemudian yang meninggal cukup banyak. Sidang Jumat rahimakumullah itu harus saling mengenal satu tempat-tempat yang lain. Karena Rasulullah SAW juga mengenal para sahabatnya. Kapan Rasulullah SAW bersalaman ketika berbaiat? Kadang-kadang tapi dia juga menolak. Ketika Bani Sakif datang ke Madinah mau berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasul tahu bahwa di kampung Sakif sedang dilanda ta'un atau dilanda wabah. Maka Rasulullah SAW pada saat itu memberikan berita instruksi kepada sahabatnya untuk menemui Bani Sakif. Bayatnaka, kami telah menerima baiatmu, tetapi aku tidak menemuimu. Silahkan pulanglah. Jadi Rasulullah SAW pun mengenal para sahabatnya, tetapi di dalam rangka menjaga kesehatan, kalau ada kelompok yang menderita penyakit, wayahna, beliau pun tidak bersalaman. Justru menyuruh salah seorang sahabatnya sebagai utusan. Sidang Jumat rahimakumullah, walaupun bersalaman itu adalah syariat Islam, walaupun ukhuwah, tetapi kalau ada yang diperkirakan penyakit, maka Rasul pun tidak mau mendekatinya. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bersalaman itu pengaruh Yahudi, itu justru saya malah curiga. Boleh jadi pengaruh Yahudi yang menyuruh umat Islam tetap berdekatan, tetap berkerumun, tetap bersalaman, supaya banyak kaum muslimin yang menderita, yang terkena COVID-19 ini. Justru Rasulullah SAW pun menjaga diri. Jadi kalau sering dikemukakan Rasulullah SAW itu senantiasa sehat, tapi sehat beliau juga tidak sembarang kesehatan, tapi juga menjaga kesehatan. Kemudian itu namanya lita'arufu, saling mengenal. Kemudian ta'aruf juga harus bertujuan untuk berlomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 148, "Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Bagi tiap-tiap umat itu ada arah kiblatnya sendiri, ada arah hidupnya masing-masing. Wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, maka berlombalah di dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada ataupun kalian berkumpul, pasti Allah akan mengumpulkan di hari yang akan datang. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi fungsi berikutnya adalah agar kita bisa berlomba dalam kebaikan, bisa bersaing secara sehat di dalam kebaikan. Karena apa? Karena yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan turunan apa, bukan kulitnya apa, bukan nasionalnya di mana, bukan bahasa apa, bangsa apa, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Sedangkan takwa itu tidak dipahami secara lahiriah saja, tapi juga batiniah. Ingat Rasulullah SAW pernah menandaskan at-taqwa hahuna sambil menunjuk dada. Takwa itu berada di sini, di dalam hati manusia.
Sehingga siapapun tidak akan mengetahui kualitas ketakwaan seseorang. Karena ketakwaan orang itu sangat rahasia. Yang paling juga kita ketahui adalah tindak tanduknya, adalah akhlaknya, budi pekerti, budi peranginya, lahiriahnya bisa kita ikuti. Tapi kelihatan lahiriah pun belum tentu batiniah. Oleh karena itu, kita saling mengenal satu sama lain, tetap saling memuliakan, tetap saling hormat menghormati, bersaing di dalam kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan pertolongannya kepada kita sehingga menjadi manusia yang paling takwa. Ghafarahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sidang Jumat rahimakumullah, surat Al-Hujurat ayat 13 mengisyaratkan pertama, manusia diciptakan dari unsur yang sama. Yang kedua, Allah menciptakan berbagai syu'ub dan qabail itu lita'arafu, saling mengenal. Kemudian di antara manusia ada yang paling mulia di sisi Allah, bukan karena keturunan, bukan karena syu'ub atau qabail, tapi karena ketakwaan. Dan takwa itu sangat rahasia. Maka tindak dan sikap kita tetap sambil memuliakan dan menghormati sesama manusia, karena sangat rahasia itu. Adapun berbagai suku berqabail bukan untuk saling membanggakan, tetapi saling mengenal kedudukannya serta berlomba dalam segala kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai karena Dia sebagai alimun khabir, yang mengetahui serta saling mengenal. Marilah kita akhiri khutbah Jumat ini memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa serta bisa memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Khusus Ketua DKM Al Hasan sekarang sedang sakit, juga kita doakan, termasuk juga jamaahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, sehat jasmani dan rohani. Allahumma rabbanas mudhibal ba'si adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa amalan sholihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.